Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal IPS PGSD. Tapi sebelum kita masuk pada materinya, terlebih dahulu teman-teman klik tombol subscribe-nya dulu ya. Oke, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong aktivitas umat manusia pada lintas bangsa dan negara sehingga mengarah pada era globalisasi. Peran pembelajaran IPS SD dalam menyongsong era globalisasi perlu mengembangkan kesadaran kepada siswa dengan cara A. Menumbuhkan semangat siswa untuk tidak perlu takut menghadapi persaingan era bebas yang semakin luas dan mengglobal. B. Menumbuhkan semangat siswa untuk melakukan hal positif dan berdaya guna bagi masyarakat. C. Mendorong siswa untuk memahami karakteristik globalisasi iptek dan arus informasi serta komunikasi global. D. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam memasuki era globalisasi dengan menguasai bahasa internasional. E. Mendorong siswa untuk menyiapkan kualitas diri dalam era globalisasi yang semakin cepat dan pesat. Dan jawaban yang benar pada nomor 1 ini yaitu D. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam memasuki era globalisasi dengan menguasai bahasa internasional. Kita masuk pada nomor yang kedua. Konsep ruang waktu menjadi semakin buram dalam era globalisasi sehingga aktivitas manusia semakin tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Pengembangan pembelajaran IPS SD dalam konteks ruang dan waktu perlu A. Mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. B. Menanamkan kesadaran kepada siswa tentang modernisasi dan globalisasi merupakan dua sisi mata uang. C. Menanamkan kesadaran kepada siswa tentang demokratisasi dan globalisasi berkembang sangat pesat. D. Menanamkan nilai-nilai lokal untuk mengantisipasi dampak nilai-nilai luar. E. Menanamkan kesadaran hakikat globalisasi dengan tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Jawaban yang paling benar pada soal nomor 2 ini yaitu A. Mengembangkan pemahaman kepada siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. Lanjut, kita masuk pada nomor yang ketiga. Kebudayaan daerah perlu dilestarikan terus, khususnya yang menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan sifat selektif dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada. Sifat selektif yang perlu dilakukan adalah A. Melestarikan kebudayaan daerah yang masih sangat sederhana, khususnya yang ada di masyarakat terasing dan terpencil. B. Melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. C. Menyimpan dan mengkonservasi setiap artefak kebudayaan daerah di Museum Nasional. D. Melestarikan kebudayaan daerah yang sudah hampir punah dan masyarakatnya yang sudah sedikit jumlahnya. E. Melestarikan kebudayaan daerah yang dapat menarik wisatawan lokal maupun asing sebagai destinasi wisata. Itu jawaban yang paling benar yaitu B. Susah. Melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita masuk pada nomor yang keempat. Keharmonisan hidup dalam kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu kondisi yang perlu dijaga dan dipertahankan. Sebagai upaya untuk menjaga harmonisasi kehidupan dalam kebinekaan, maka pembelajaran IPS perlu mengembangkan A. Sikap bekerja sama sekaligus bersaing dalam kehidupan yang semakin global dalam arus informasi dan komunikasi. B. Semangat bertoleransi yang tinggi dan saling menghargai antar umat manusia di muka bumi. C. Kesadaran untuk bersikap arif dan tanggap terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. D. Sikap memadukan antara bersaing dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat. E. Sikap tidak membeda-bedakan status sosial, etnis, atau sara dalam komunitas masyarakat global. Untuk keharmonisasian, jawaban yang paling tepat yaitu C. Kesadaran untuk bersikap arif dan tanggap terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitar.
Baik, kita masuk pada nomor yang kelima, pemanfaatan laptop, LCD, dan akses internet dalam pembelajaran IPS SD termasuk penerapan media pembelajaran yang berbasis A. Interaktif, B. Eksklusif, C. Audio, D. Audiovisual, E. Visual. Jawaban yang benar yaitu A. Interaktif. Jadi, pemanfaatan laptop, LCD, dan akses internet itu termasuk dalam pembelajaran IPS pada media interaktif. Lanjut, kita masuk pada soal yang keenam. Media pembelajaran adalah komponen yang penting untuk menunjang pembelajaran. Guru perlu terampil dalam memilih dan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang ada di sekolahnya. Dalam kondisi keterbatasan, guru perlu bersikap A. Melaksanakan pembelajaran di kelas tanpa alat bantu, B. Membeli media pembelajaran yang diperlukan secara sukarela, C. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan apa adanya, D. Melaksanakan pembelajaran disesuaikan situasi dan kondisi, E. Menunjukkan penerapan peribahasa tiada rotan akar pun jadi. Nah, untuk jawaban soal nomor 6 ini, yang paling tepat adalah E. Menunjukkan penerapan peribahasa tiada rotan akar pun jadi dalam situasi kondisi dengan keterbatasan yang ada. Lanjut, kita masuk pada nomor yang ketujuh. Demokrasi merupakan konsep politik negara modern yang lebih banyak dipilih dan dipraktikkan di negara-negara pasca Perang Dunia Kedua. Hal itu karena prinsip dan nilai demokrasi terletak pada A. Pengaturan terhadap hak asasi politik warga negara baik kaum pria maupun kaum wanita. B. Penghormatan terhadap keberadaan parlemen yang beranggotakan dari berbagai daerah. C. Pengakuan dan penghargaan merupakan hak asasi politik setiap orang sebagai warga negara. D. Pembatasan terhadap penguasaan aset negara, baik yang berada di pengawasan negara maupun tidak. E. Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang mendapatkan pengesahan undang-undang. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu C. Pengakuan dan penghargaan merupakan hak asasi politik setiap warga negara yang ada di negara itu sendiri. Lanjut, kita masuk pada soal yang ke-8. Marina seorang guru IPS SD. Dalam pembelajarannya mengembangkan evaluasi belajar dengan melaksanakan subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, dan memberi tugas kelompok dan individu yang dilakukan bu guru tersebut dikenal dengan penilaian A. Acuan patokan, B. Acuan norma, C. Proses belajar, D. Autentik, E. Hasil belajar. Nah, untuk jawaban yang paling tepat adalah yaitu D. Autentik penilaian atau authentic assessment. Kalau menyangkut tentang pengembangan tes kinerja, aktivitas siswa, pemberian tugas kelompok individu, melaksanakan subsumatif, itu termasuk dalam penilaian autentik atau authentic assessment. Lanjut, kita masuk pada nomor yang ke-9. Kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan merupakan dambaan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pembelajaran IPS SD perlu mengembangkan A. Sikap bekerja sama sekaligus bersaing dalam kehidupan global, B. Nilai-nilai kebersamaan dalam hidup keberagaman budaya, C. Kesadaran menghormati perbedaan untuk menciptakan keharmonisan, D. Nilai-nilai kekeluargaan dan saling menghargai perbedaan, E. Nilai-nilai kehidupan yang mengarah pada keharmonisan kehidupan. Untuk jawaban nomor 9 yaitu C. C. Kesadaran menghormati perbedaan untuk menciptakan keharmonisan. Lanjut, kita masuk pada nomor yang ke-10. Saling bergantung antar manusia dan lingkungan menjadi isu yang harus diperhatikan untuk kepentingan hidup manusia di era global.
Maka dalam pembelajaran IPS SD perlu A. Menyesuaikan dengan kebutuhan manusia dengan lingkungan hidupnya. B. Mengembangkan kesadaran siswa untuk menjaga keseimbangan lingkungannya. C. Menunjukkan saling membutuhkan antara manusia dan lingkungannya. D. Memanfaatkan sumber daya lingkungan sesuai dengan kebutuhan. E. Meningkatkan semangat untuk saling membutuhkan satu sama lain. Jawaban yang benar yaitu B. Mengembangkan kesadaran siswa untuk menjaga keseimbangan lingkungannya. Lanjut, kita masuk pada soal yang terakhir. Membangun jejaring internasional untuk kepentingan bekerja sama antar bangsa semakin diperlukan pada era globalisasi. Menyikapi hal itu, pembelajaran IPS SD perlu mengembangkan kesadaran pentingnya kesepahaman hubungan antar bangsa di dunia. B. Meningkatkan kesadaran hubungan bekerja sama yang adil dan saling menguntungkan. C. Meningkatkan semangat untuk membentuk blok-blok bangsa di kawasan untuk kepentingan bersama. D. Mengembangkan pemahaman pentingnya membentuk kawasan-kawasan kerjasama antar bangsa. E. Mengembangkan pemahaman pentingnya bekerja sama antar bangsa untuk membangun kesejahteraan bersama. Nah, di sini sudah terlihat jawaban yang benar yaitu E. Mengembangkan pemahaman pentingnya bekerja sama antar bangsa untuk membangun kesejahteraan bersama. Sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa subscribe karena selanjutnya saya akan membuat bagian kedua dari video yang ini. Stay tune terus ya teman-teman.